Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egalita Bidardelia, kelas A1, program studi PAI dengan NIM 241101010022. Di sini, saya akan menjelaskan materi dari buku yang berjudul Buku Tafsir Tematik Moderasi Beragama. Lebih tepatnya, saya akan menjelaskan pada bagian bab 1, materinya adalah moderasi beragama, hakikat dan tujuan. Yang pertama, pengertian moderasi beragama. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan. Juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Moderasi beragama berarti cara beragama dengan jalan tengah. Maksudnya, dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, moderasi memiliki dua pengertian, yakni pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average atau rata-rata, core inti, standar baku, atau non-align, tidak berpihak. Dari pengertian kata moderasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang merujuk pada makna sedang, tengah, dan tidak berpihak, kita menemukan padanannya dalam bahasa Arab melalui kata wasat. Kata ini memiliki makna yang berkisar pada adil, baik, tengah, dan seimbang. Seseorang yang adil akan berada di tengah dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi dua keadaan yang ekstrim. Sedangkan kata moderasi yang disandingkan dengan kata beragama memberi kesan bahwa sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman yang dimaksud adalah dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Yang dimoderasi bukanlah agama itu sendiri, tetapi cara beragama, baik dalam bentuk pemikiran maupun perilaku keagamaan. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Semua manusia, tanpa terkecuali, terlepas dari apapun agama, bahasa, ras, dan warna kulitnya, telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Isra ayat 70, yang artinya, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Poin selanjutnya adalah urgensi moderasi beragama. Urgensi moderasi beragama memuat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara, yaitu menghargai keragaman tafsir dan tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan. Keragaman menuntut adanya hubungan yang harmonis dan saling mengenal antara pihak-pihak yang berbeda. Disinilah sikap moderat dan toleran menjadi penting dalam membangun hubungan antara kelompok manusia, budaya, peradaban, aliran atau madhab, agama, syariat, ras, suku, bangsa, warna kulit, bahasa, kebangsaan, dan lain sebagainya. Keragaman alam semesta ciptaan Allah dapat dilihat dari beberapa petunjuk Al-Quran. Yang pertama, keragaman tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan, hewan, gunung, dan lain sebagainya. Allah berfirman di surat Al-Fatir pada ayat 27-28. Yang kedua, keragaman suku, bangsa, bahasa, dan warna kulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 17. Ketiga, keragaman agama dan pandangan keagamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Hud ayat 118-119. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa keragaman adalah sunatullah. Al-Quran banyak meletakkan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang tercermin dalam hak-hak kewarganegaraan atau al-muwatanah. Menghargai keragaman, hak asasi manusia, persamaan, keadilan, dan persaudaraan, dan keniscayaan hidup. Keragaman dan perbedaan merupakan sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ada istilah moderasi beragama dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada wasat, yang artinya adil, baik, tengah, dan seimbang. Umat Islam adalah ummah wasat,
umat yang bersikap pertengahan sehingga tidak condong ke kanan atau ke kiri. Ibnu Asyur memaknai wasat sebagai sesuatu yang memiliki dua kutub dengan ukuran yang sama atau sesuatu yang terpilih dan adil. Yang kedua adalah al-adl, artinya keadilan. Dalam konteks moderasi beragama, prinsip keadilan harus senantiasa dikedepankan. Sejarah mencatat bahwa karakter ini bukan hanya secara normatif tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi telah menjadi realitas dalam perjalanan sejarah umat Islam. Yang ketiga adalah al-khairiyah, artinya pilihan terbaik. Dapat disebut juga dengan al-khiyar al-ajwad. Makna ini dalam Al-Quran termuat dalam bentuk turunan kata wasat seperti ausat atau wusto. Pada beberapa tempat dalam Al-Quran, kata ausat dipahami sebagai sesuatu yang terbaik. Yang keempat adalah at-tawazun, artinya keseimbangan. Jadi bisa diibaratkan, keseimbangan ini terjadi ketika sebuah timbangan berdiri sejajar antara kadar yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Yang kelima ada as-sirat al-mustaqim, artinya jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan hidup yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang keenam ada al-istiqomah, artinya konsisten atau teguh pendirian. Jika seseorang tidak istiqomah di jalan yang lurus, yang akan terjadi adalah penyimpangan dan kesesatan. Dan yang terakhir ada al-ghulu atau sikap yang melampaui batas. Sikap melampaui batas itu terkadang disebut al-ifrat atau al-tanattu. Semuanya memiliki arti bersikap ekstrim sehingga melewati batas yang wajar. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.